Hey, selamat datang di kamar cerita, tempat di mana cerita-cerita menarik dari seluruh penjuru dunia ada di sini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, gimana? Udah nonton film KKN Desa Penari? Gimana menurut kalian? Dengan angka yang hampir menyentuh 10 juta penonton, pastinya film yang sangat mengejutkan ya. Terlebih film ini udah ditunda beberapa kali, udah hampir beberapa tahun juga ya, karena mungkin efek pandemi dan hal teknis lainnya, kita nggak tahu juga sih. Dan saya juga nonton waktu itu ya film KKN Desa Penari, cuma kayak rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu loh, kayak ada sesuatu yang entah kenapa lebih enak membaca tweetnya daripada emang nonton secara visual. Kalau di Twitter kan kita bisa sambil ngebayangin, kita juga bisa sambil menerka, bisa ngikuti alur irama sang penulis juga. Kalau untuk filmnya sendiri saya rasa agak kurang ya, agak gimana gitu, agak miss dikit lah. Cuma overall sih bagus ya, lebih horor yang fresh gitu, nggak yang cuma pocong, kuntilanak ataupun hantu-hantu mainstream lainnya ya. KKN Desa Penari ini bisa menjadi suatu film yang sangat layak untuk ditonton, dan tentu saja juga menjadi alternatif untuk film horor di Indonesia. Dan terlebih dari suksesnya KKN Desa Penari ya, kabar baiknya juga ya untuk para penggemar atau penggemar tweet horor ataupun penggemar dari Mas Simpleman di Twitter ya. Kabarnya Trid Sewudino itu akan dijadikan sebuah film, dan menurut kabar bahwa yang akan menangani film tersebut adalah Bang Kimo Sitambul. Ya, Kimo Sitambul. Kimo Sitambul sendiri terkenal dengan kebrutalannya, kesadisannya, dan adegan-adegan gore yang sangat bikin disturbing lah ya. Tapi saya rasa cocok ya, terlebih di Sewudino itu kayak semacam berhubungan dengan santet, darah, kematian ya. Emang ranahnya Bang Kimo lah ya, nggak usah dipungkiri lagi kalau hal kayak gitu mah. Sebenarnya sih Sewudino itu udah lama ya Simpleman nulisnya itu sejak tahun 2019 kalau nggak salah tuh, 23 Agustus 2019 lah. Sampai sekarang udah hampir berapa tahun, udah hampir 3 tahunan lah ya. Karena emang yang bikin menarik dari tweet tersebut tuh kayak semacam nggak nyangka banget loh, ternyata hal-hal seperti itu atau santet-santet kuno ataupun kayak hal-hal mistis yang sangat kental, ilmu-ilmu kejauhan itu masih ada sampai sekarang di zaman yang semodern ini, masih ada dan masih umum ya di kalangan orang-orang tertentu yang tahu juga, masih banyak dijumpai juga. Di suatu sisi juga tweet ini juga kayak semacam ngebedah tentang universe yang akan datang ya. Sewudino ini termasuk ke dalam pembukaan universe-nya Simpleman dari Trapitu ataupun 7 keluarga yang bersekutu untuk saling memiliki ya kekayaan, pengaruh ataupun kehormatan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Di tweetnya sendiri itu diceritakan kalau nggak salah itu awal tahun 2001 ya. Ditilik kalau dari sekarang udah hampir sekitar 20 tahunan lah ya kejadiannya, masih nggak terlalu lama gitu. Saya juga
pernah gitu loh mengorek-ngorek informasi tentang kejadian tersebut, apakah benar-benar adanya, dan emang kayak kejadian itu emang kayak ditutup-tutupin banget, nggak gamblang gitu di pers ataupun di berita-berita nasional. Oh iya, selain dibuat treat juga Simpleman udah membuat sebuah buku ya, buku sama juga Sewu Dino seperti ini. Mungkin masih ada di toko-toko buku atau toko-toko online. Kalau saya sih ini belinya di toko online ya. Kalau kemarin emang pas PO gitu udah kehabisan, udah emang bener-bener banyak banget peminatnya. Di Simpleman juga nggak hanya mengeluarkan satu buku aja, tapi ada beberapa buku lainnya yang nanti kita bahas lah ya, enaknya. Di buku ini sendiri sih nggak terlalu beda sih, nggak beda jauh lah sama treatnya ya. Ya mungkin kalau di buku mah kita bisa lebih simpel gitu kan, nggak harus ngacak-ngacak timeline Simpleman yang sangat banyak, yang sangat ceritanya juga sangat-sangat menarik gitu kan. Jadi lebih fokus ke satu cerita aja di Sewu Dino, buku Sewu Dino. Oke, sebenarnya di Sewu Dino itu ada beberapa tokoh utama dalam cerita tersebut, dari mulai Sri, sang katakanlah dia ini seorang gadis desa yang merantau ke kota, ingin mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di kota. Ada juga Sugik yang merupakan supir dari salah satu keluarga besar di tanah Jawa lah ya, seperti begitu ya. Terus ada Mbak Tamim, ada Mbak Karsa juga, ada Dela Atmojo juga, dan lain-lain sebagainya lah ya. Nanti juga bisa di satu-satuin lah mereka ini, kayak semacam Sewu Dino emang sebagai pembuka universe dari Tah Pitu atau keluarga 7 dari persekutuan keluarga yang sangat besar di tanah Jawa. Dari mulai Sri yang ingin bekerja di kota, terus karena entah kenapa ataupun takdir yang menemukan mereka antara si Mbak Karsa dan Sri ini, sebenarnya tuh pemilihan menjadi seorang katakanlah pembantu lah ya, itu udah sangat aneh. Dimulai dari harus Jumat Legi misalkan, terus juga harus weton ini, itu pemilihan itu berdasarkan itu, bukan kemampuan, bukan keterampilan, bukan juga keuletan, tapi lebih ke arah hari dia lahir dan weton dia lahir. Nggak tahu sih, itu mungkin sebuah ilmu kejawen yang I don't know. Cerita sendiri yang menceritakan tentang si Dela lah, kita rangkum aja, si Dela Atmojo yang terkena santet yang sangat-sangat kuno, santet yang sangat beresiko apabila orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya. Itu dia akan gila, si pelakunya ini akan gila, terus keluarganya juga akan terkena. Itu bisa ibarat kata udah kita nggak mampu ngirim, nggak mampu nyelesain, ini santet bakal balik lagi ke kita dan keluarga kita. Udah sialan banget sih Sewu Dino ini ya. Di buku Sewu Dino ini juga diceritakan dengan detail, dengan gamblang banget, gimana awal mulanya atau mungkin gimana perjalanan si Dela ini, terus juga Mbak Karsa, Sri, Sugik, dan tokoh-tokoh di dalamnya sangat menarik lah ya. Jadi buat kalian yang pengen ngebaca ataupun pengen beli bukunya ya, silahkan di toko-toko online juga saya rasa masih banyak bukunya, entah itu kopian ataupun buku asli, karena emang udah 2 tahun lalu dan stoknya juga terbatas. Jadi saya rasa mungkin yang ada di pasaran atau di online shop itu adalah kopian dari buku yang asli milik Simpleman ya. Kalau di triknya sendiri nanti saya taruh linknya di bawah biar kalian bisa membaca, biar bisa ngebayanginnya sebelum nanti filmnya dibuat akan seperti apa, apakah akan seperti yang kita bayangkan ketika membaca triknya, ataukah
mengecewakan atau enggak di luar ekspektasi atau enggak lebih baik, ya semoga aja lebih baik ya. Dan Simpleman juga sudah merilis sebuah teaser lah atau mungkin poster tentang siapa pemerannya dari Sewu Dino ini, dan saya rasa film ini cukup menjanjikan. Kalaupun toh benar film ini akan dibuat dan diserialisasikan, mungkin dalam jangka waktu nggak lama lagi sih, mungkin sekitar tahun depan udah mulai syuting mungkin ya, sekitar mungkin tahun depan akhir ataupun tahun 2024 film ini bisa tayang ya, kalau emang nggak ada halangan ataupun apapun ya, semoga aja ya. Oke, selamat. Oke, gimana? Sebenarnya sih kalau mau ngebedah satu buku ini perlu banyak banget video, emang tebel banget bukunya, setebel ini. Nanti deh ya, kita akan bedah lebih dalam lagi tentang Sewu Dino ini. Silakan like kalau suka, kalau yang nggak suka dislike aja ya. Ataupun ada saran mau cerita apa atau mungkin tentang pembahasan apa, silakan komentar di bawah. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di video-video selanjutnya, dan jaga kesehatan dan tetap semangat. See you.